Selamat datang di channel Bernuansa. Bernuansa pikiran, logika, dan realita. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha jadi versi terbaik dari dirimu, tapi malah ngerasa makin gagal? Kayak setiap kali buka media sosial, kamu lihat orang lain udah selangkah lebih maju. Ada yang punya bisnis, ada yang rutin olahraga, ada yang katanya udah healing dan produktif, sementara kamu masih berjuang ngebangun rutinitas aja susah. Lucunya, dulu kamu mulai perjalanan self-improvement dengan niat baik. Biar lebih disiplin, lebih sukses, lebih bahagia. Tapi entah kenapa, semakin kamu kejar itu semua, semakin kamu ngerasa jauh dari kata cukup. Di titik itu, muncul pertanyaan kecil di kepala. Apakah aku gagal? Atau jangan-jangan konsep menjadi lebih baik yang kita kejar selama ini justru bikin kita hancur pelan-pelan? Banyak orang nggak sadar, dunia self-improvement juga punya sisi gelapnya. Sisi yang bikin kita terus merasa tertinggal, nggak pernah puas, bahkan kehilangan arah karena terlalu sibuk memperbaiki diri sampai lupa hidup. Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, berarti kamu nggak sendiri. Di video ini, kita bakal bahas kenapa fenomena itu bisa terjadi. Kenapa sesuatu yang kelihatannya positif kayak self-improvement bisa berubah jadi jebakan mental yang bikin kamu ngerasa gagal terus. Kita bakal kupas dari sudut pandang yang logis, realistis, dan jujur. Tanpa gimmick motivasi kosong, tanpa kata-kata, kamu pasti bisa, yang justru bikin kamu makin capek. Jadi kalau kamu pernah ngerasa stuck, ngerasa hidupmu nggak seproduktif orang lain, atau ngerasa nggak berkembang padahal udah berusaha keras, tonton video ini sampai habis. Karena mungkin masalahnya bukan di kamu, tapi di cara kita memahami self-improvement itu sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan mendalam seperti ini setiap minggunya. Kita hidup di zaman di mana menjadi lebih baik udah kayak kewajiban moral. Setiap hari, algoritma media sosial nyodorin kita ribuan contoh orang sukses yang bangun jam 5 pagi, baca buku tiap hari, punya tubuh ideal, bisnis stabil, dan katanya udah menemukan versi terbaik dirinya. Tanpa sadar, standar hidup kita mulai bergeser. Dari ingin berkembang, jadi takut tertinggal. Masalahnya, self-improvement bukan lagi tentang menemukan kedamaian dalam proses, tapi jadi semacam perlombaan diam-diam. Kita ngerasa harus selalu on progress, harus produktif tiap hari, dan kalau enggak, kita mulai nyalahin diri sendiri. Kenapa aku malas banget ya? Kenapa aku belum bisa kayak dia? Padahal, nggak ada yang salah dengan istirahat. Nggak ada yang salah dengan jalan pelan. Di titik ini, banyak orang terjebak di fase yang aku sebut toxic groove, di mana kita terus mengejar versi ideal diri sendiri tanpa pernah merasa puas, dan yang paling berbahaya, kita mulai kehilangan makna dari kata cukup. Mungkin masalah utamamu bukan di disiplin yang kurang, tapi di ekspektasi yang terlalu tinggi yang nggak realistis buat dijalani manusia biasa. Video ini bukan buat nyalahin konsep self-improvement, tapi buat ngajak kamu ngelihat sisi lain yang sering kita abaikan, bahwa kadang keinginan buat jadi lebih baik justru bikin kita lupa menghargai diri yang sekarang. Kapan terakhir kali kamu ngerasa gagal padahal udah berusaha keras? Kalau kita mau ngomong jujur, inti dari self-improvement itu sederhana. Bukan tentang jadi orang paling disiplin, produktif, atau berhasil, tapi tentang menjadi sadar dan berproses dengan realistis. Masalahnya, banyak dari kita salah memahami kata berkembang. Kita kira berkembang itu artinya harus selalu naik. Grafik hidup harus terus menanjak tanpa turun. Padahal dalam realita, pertumbuhan itu mirip gelombang. Kadang naik, kadang turun, dan justru dari penurunan itu kita belajar hal paling berharga. Prinsip yang perlu ditanamkan adalah, self-improvement bukan kompetisi, tapi perjalanan personal. Kamu nggak harus lebih baik dari orang lain. Cukup lebih sadar dari dirimu kemarin. Karena kalau tujuanmu cuma mengejar versi ideal, tanpa menerima versi sekarang, kamu bakal terus ngerasa gagal. Kita sering lupa bahwa perbaikan diri bukan cuma soal meningkatkan performa, tapi juga memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Menerima bahwa kita nggak harus sempurna buat disebut berkembang. Kalau prinsip ini kamu pahami dari awal, kamu bakal sadar bahwa self-improvement sejati bukan tentang menambah, tapi kadang justru tentang mengurangi tekanan, perbandingan, dan obsesi buat harus selalu jadi lebih baik. Menariknya, menurut psikologi modern, fenomena ini punya istilah toxic self-improvement.
Kondisi di mana seseorang terus merasa kurang karena terjebak dalam lingkaran "aku harus jadi lebih baik" tanpa pernah berhenti buat merasa cukup. Bayangin kayak orang lari di treadmill. Kelihatannya bergerak cepat, ngos-ngosan, tapi dari jauh nggak kemana-mana. Setiap kali lihat orang lain lari lebih kencing, kamu tambah panik, nambah kecepatan, sampai lupa. Tujuan awalnya bukan buat menang, tapi buat sehat. Sama kayak hidup. Kita sering kejar perbaikan tanpa arah karena ngerasa nggak boleh berhenti. Padahal kadang berhenti sebentar justru bikin kita sadar apakah arah yang kita tuju benar atau cuma ikut arus orang lain. Data dari American Psychological Association nunjukin, tingkat stres generasi muda meningkat signifikan justru setelah tren self-improvement naik drastis di media sosial. Artinya, semakin banyak kita diajak menjadi lebih baik, semakin tinggi pula tekanan buat merasa belum cukup. Analogi sederhananya, kalau kamu terus ngisi gelas yang bocor tanpa sadar di mana lubangnya, nggak peduli seberapa banyak air kamu tuang, gelas itu nggak akan pernah penuh. Dan kadang, lubang itu adalah rasa tidak pernah puas. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita tetap bisa berkembang tanpa terjebak di sisi gelap self-improvement? Pertama, pahami bahwa kemajuan nggak selalu kelihatan. Kadang berhenti sejenak, menyembuhkan diri, atau cuma bertahan di masa sulit aja udah bentuk kemajuan yang luar biasa. Kedua, ubah fokus dari lebih baik ke lebih sadar. Ketika kamu sadar sama pola, kebiasaan, dan batas energimu, kamu bisa berkembang tanpa menyiksa diri. Tujuan self-improvement bukan buat jadi mesin produktivitas, tapi manusia yang lebih sadar akan dirinya. Ketiga, latih empati pada diri sendiri. Banyak orang berpikir mereka gagal karena kurang disiplin, padahal mereka cuma kurang kasih ruang buat beristirahat. Kamu nggak bisa tumbuh dari rasa benci terhadap diri sendiri, karena yang lahir dari benci cuma tekanan baru. Keempat, jangan bandingkan prosesmu sama orang lain. Setiap orang punya konteks, waktu, dan latar belakang yang berbeda. Kalau kamu terus ukur diri pakai penggaris orang lain, kamu bakal kehilangan makna dari prosesmu sendiri. Mungkin di titik ini kita perlu jujur sama diri sendiri. Jadi lebih baik bukan berarti harus selalu berubah. Kadang artinya cuma berani menerima diri yang sekarang, dengan segala ketidaksempurnaan dan proses yang belum selesai. Karena kalau dipikir lagi, apa gunanya terus berlari kalau akhirnya kamu lupa kenapa mulai? Apa gunanya jadi versi terbaik kalau di dalamnya kamu kehilangan rasa damai? Self-improvement seharusnya bukan tentang berkompetisi, tapi tentang berdamai. Belajar memahami bahwa kamu manusia yang boleh lelah, boleh salah, dan tetap pantas dicintai walau belum sempurna. Jadi kalau kamu lagi di fase merasa gagal, ingat, mungkin kamu nggak sedang gagal, kamu cuma sedang beristirahat di tengah proses bertumbuh. Pada akhirnya, self-improvement bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling tulus memahami dirinya. Nggak semua orang bisa jalan lurus tanpa jatuh, dan itu nggak apa-apa, karena justru dari jatuh itu, kita belajar berdiri dengan cara yang lebih kuat. Kalau kamu ngerasa perjalananmu lambat, ingat, nggak ada versi ideal tentang waktu. Setiap orang punya ritme, dan ritmemu valid. Jadi berhentilah nyalahin diri sendiri cuma karena kamu belum sampai. Karena bahkan bunga pun butuh waktu buat mekar di musimnya sendiri. Self-improvement sejati bukan tentang membuktikan sesuatu ke dunia, tapi tentang mengenal siapa dirimu dan belajar mencintainya sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau kamu ngerasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video reflektif lainnya dari Bernuansa, channel yang ngajak kamu mikir dengan logika, realita, dan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap manusia, dan terus bernuansa.